Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membacakan hasil wawancara kelompok kami pada perusahaan Sumberjati Putra. Perusahaan Sumberjati Putra ini bergerak di bidang furnitur, khususnya furnitur garden. Berikut adalah neraca per Agustus 2020. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas sejumlah 50 juta, piutang dagang 20 juta, perlengkapan 80.000, persediaan bahan baku 42 juta, persediaan bahan penolong 815.000. Sehingga total aktiva lancar adalah Rp112.895.000. Selanjutnya aktiva tetap. Aktiva tetap terdiri dari tanah sejumlah 100 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp1 juta, mesin Rp35.950.000, akumulasi penyusutan mesin Rp719.000, peralatan Rp780.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp78.000. Sehingga total aktiva tetap sebesar Rp184.933.000. Jadi total aktiva adalah Rp297.828.000. Selanjutnya di sisi pasiva terdapat akun utang usaha dan modal usaha. Pada utang usaha, Sumberjati Putra ini tidak memiliki utang. Dan modal usahanya sebesar Rp299.828.000. Sehingga total pasiva Rp297.828.000. Perusahaan Sumberjati Putra ini menggunakan bahan baku kayu jati. Sedangkan persediaan bahan baku kayu jati 6 meter kubik per kubiknya seharga Rp7 juta. Sehingga total persediaan bahan baku adalah Rp42 juta. Selanjutnya adalah persediaan bahan penolong. Lem 6 botol, per botolnya adalah Rp65.000, sehingga total Rp390.000. Sekrup 4 dos, per dusnya Rp75.000 dan berjumlah Rp300.000. Engsel 1 dos, seharga Rp125.000, sehingga total persediaan bahan penolong adalah Rp815.000. Selanjutnya adalah mesin. Perusahaan Sumberjati Putra ini memiliki banyak mesin, seperti spindle seharga Rp8 juta, gergaji mesin Rp3.500.000, gergaji bengkok Rp7 juta, gergaji duduk Rp2.500.000, jounter 6 juta, pasah pres Rp6.500.000, gerinda Rp250.000, planer Rp300.000, bur duduk Rp1.500.000, pasah pres Rp400.000. Sehingga total mesin adalah Rp35.950.000. Selanjutnya adalah peralatan. Meteran 4 buah, seharga Rp25.000 dan total Rp100.000. Geraji tangan Rp200.000, palu 6 buah Rp210.000, tang 4 buah Rp120.000, tray 1 set Rp150.000. Sehingga total peralatan adalah Rp780.000. Selanjutnya adalah perlengkapan. Pensil tukang 10 buah seharga Rp3.000, sehingga total Rp30.000. Kertas karton 5 pieces seharga Rp10.000.
dengan total Rp50.000. Total perlengkapan adalah Rp80.000. Selanjutnya adalah transaksi yang terjadi di bulan Agustus 2020. Pada tanggal 1 Agustus menerima pesanan SJP 08 atas nama CV Tanjaya berupa 36 buah meja garden dengan harga Rp3 juta per buahnya, dibayar secara tunai. Pada transaksi ini tidak di jurnal, tetapi dimasukkan di laporan pesanan. Selanjutnya tanggal 2 Agustus menerima pelunasan piutang Rp20 juta. Pada transaksi ini di jurnal dengan jurnal kas pada piutang dagang sebesar Rp20 juta. Selanjutnya tanggal 2 Agustus membeli bahan baku 8 meter kubik per kubiknya Rp7 juta secara tunai. Di jurnal umum persediaan bahan baku pada kas sebesar Rp56 juta. Pada tanggal 3 Agustus membeli bahan penolong, lem 10 botol, skrup 5 dus, dan engsel 2 dus secara tunai. Pada jurnal umum, persediaan bahan penolong pada kas sebesar Rp1.250.000. Pada tanggal 4 Agustus, pemakaian bahan baku sebesar 12 meter kubik. Di jurnal umum, BBDP BBB pada persediaan bahan baku sebesar Rp84 juta. Pada tanggal 5 Agustus, pemakaian bahan penolong, lem 12 botol, skrup 8 dus, dan engsel 2 dus. Di jurnal umum, BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar Rp1.590.000. Pada tanggal 13 Agustus membayar biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp2.400.000. Di jurnal umum, PBDP BTKL pada kas sebesar Rp2.400.000. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus membayar biaya tenaga kerja langsung Rp3 juta. Di jurnal umum akunnya adalah PBDP BTKL pada kas sebesar Rp3 juta. Pada tanggal 25 Agustus 2020 dibebankan BOP sebesar 10% dari BTKL. Di jurnal umum akunnya adalah PBDP BOP pada BOP yang dibebankan sebesar Rp540.000. Pada tanggal 26 Agustus ditransfer pesanan SJP 08 ke gudang. Di jurnal umum dengan akun persediaan barang jadi kepada PBDP BBB, PBDP BTKL, dan PBDP BOP. Persediaan barang jadinya Rp89.940.000, PBDP BBB Rp84 juta, PBDP BTKL Rp5.400.000, dan PBDP BOP Rp540.000. Pada tanggal 27 Agustus penyerahan pesanan SJP 08. Sehingga di jurnal umum HPP pada persediaan barang jadi sebesar Rp89.940.000 dan kas pada penjualan sebesar Rp108 juta. Pada tanggal 28 Agustus membeli bahan baku 2 meter kubik
per kubik 7 juta rupiah. Di jurnal umum persediaan bahan baku pada kas sebesar 14 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 Agustus 2020 membayar listrik sebesar 900.000 rupiah. Di jurnal umum beban listrik pada kas sebesar 900.000 rupiah. Selanjutnya adalah buku besar. Buku besar ini terdiri dari akun-akun yang berada di neraca awal dan jurnal umum sebelumnya. Pada akun kas memiliki saldo awal 50 juta rupiah dan terjadi transaksi di jurnal umum sehingga total kas menjadi 100.450.000 rupiah. Selanjutnya adalah piutang dagang. Piutang dagang memiliki saldo awal 20 juta dan pada jurnal umum terjadi transaksi pelunasan piutang sebesar 20 juta sehingga piutang dagang tidak memiliki piutang dagang. Selanjutnya adalah perlengkapan. Saldo awal perlengkapan adalah 80.000 rupiah. Selanjutnya persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku saldo awalnya adalah 42 juta rupiah dan terjadi transaksi di jurnal umum sehingga total bahan baku adalah 28 juta rupiah. Selanjutnya persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong memiliki saldo awal 815.000 rupiah. Dan di jurnal umum terjadi transaksi sehingga persediaan bahan penolong adalah 475.000 rupiah. Selanjutnya persediaan barang jadi. Di jurnal umum persediaan barang jadi adalah 89.940.000 rupiah, tetapi sudah diserahkan sehingga persediaan barang jadinya enggak ada. Selanjutnya adalah PBDB BBB. Di jurnal umum terjadi sebesar 84 juta rupiah. Tetapi terjadi lagi transaksi sebesar 84 juta rupiah di kredit sehingga totalnya 0. Selanjutnya adalah PBDB BTKL. PBDB BTKL di jurnal umum adalah 55.400.000 dan terjadi transaksi lagi di kredit sebesar 5.400.000 sehingga totalnya 0. Selanjutnya adalah PBDB BOP. Di jurnal umum PBDB BOP adalah 540.000 rupiah dan terjadi transaksi lagi di kredit sebesar 540.000 rupiah sehingga totalnya. Selanjutnya adalah tanah. Tanah memiliki saldo awal 100 juta rupiah. Selanjutnya gedung memiliki saldo awal sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya akumulasi penyusutan gedung memiliki saldo awal sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya mesin memiliki saldo awal 35.950.000 rupiah dan akumulasi penyusutan mesin memiliki saldo awal 719.000 rupiah dan peralatan memiliki saldo awal sebesar 780.000 rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan saldo awalnya 78.000 rupiah. Utang dagang tidak ada karena tidak ada saldo awal dan tidak ada transaksi di jurnal umum. Selanjutnya adalah modal. Modal memiliki saldo awal 297.828.000 rupiah. Selanjutnya adalah HPP. HPP di jurnal umum terjadi sebesar 89.940.000 rupiah. Selanjutnya adalah BOP sesungguhnya. Di jurnal umum terjadi transaksi sebesar 1.590.000 rupiah. Selanjutnya BOP dibebankan. Di jurnal umum terjadi transaksi sebesar 540.000 rupiah di kredit
Dan selanjutnya adalah beban listrik. Di jurnal umum terjadi transaksi sehingga sebesar Rp900.000 di debit. Selanjutnya adalah penjualan. Penjualan di jurnal umum terjadi Rp108 juta di kredit. Selanjutnya adalah neraca saldo. Kas memiliki saldo sebesar Rp100.450.000, piutang dagang tidak ada, perlengkapan Rp80.000, persediaan bahan baku Rp28 juta, persediaan bahan penolong Rp475.000, persediaan barang jadi PBD, PBBB, PBD, PBTKL, dan PBDB BOP adalah kosong. Selanjutnya tanah sebesar Rp100 juta, gedung Rp50 juta, akumulasi penyusutan gedung Rp1 juta di kredit, mesin Rp35.950.000, akumulasi penyusutan Rp719.000 di kredit, peralatan Rp780.000, akumulasi penyusutan peralatan Rp78.000 di kredit, utang dagang 0, modal Rp297.828.000 di kredit, penjualan Rp108 juta di kredit, HPP Rp89.940.000, BOP sesungguhnya Rp1.590.000, BOP dibebankan Rp540.000 kredit, dan beban listrik Rp900.000 di debit. Sehingga total Rp408.165.000. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini terjadi penyesuaian di bulan Agustus, yaitu penyusutan bangunan pada bulan Agustus sebesar Rp42.000. Di jurnal penyesuaian adalah takunnya adalah BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp42.000. Kemudian penyusutan mesin sebesar Rp30.000. Di jurnal penyesuaian akunnya adalah BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan mesin sebesar Rp30.000. Selanjutnya adalah penyusutan peralatan sebesar Rp6.500. Di jurnal penyesuaian akunnya adalah BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp6.500. Selanjutnya adalah sesuaikan BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan dengan menutup akun tersebut. Di jurnal penyesuaian akunnya adalah BOP dibebankan selisih BOP pada BOP sesungguhnya. BOP dibebankan sebesar Rp540.000 di debit, selisih BOP-nya Rp1.128.500 di debit, dan BOP sesungguhnya Rp1.668.500 di kredit. Selanjutnya adalah tutuplah akun selisih BOP. Di jurnal penyesuaian akunnya adalah HPP pada selisih BOP sebesar Rp1.128.500 dengan sehingga totalnya adalah Rp2.875.500. Selanjutnya yaitu posting buku besar setelah JP. Yang pertama kasnya masih total 100.450.000. Yang kedua, piutang dagang. Saldonya kosong
Yang ketiga, perlengkapan saldo 80.000, persediaan bahan baku 28 juta. Selanjutnya, persediaan bahan penolong saldo 475.000. Selanjutnya, persediaan barang jadi saldonya kosong. Selanjutnya, PBDP BBB saldonya kosong. Selanjutnya, PBDP BTKL saldonya kosong. PBDP BOP juga sama kosong. Selanjutnya, tanah saldo awalnya 100 juta. Selanjutnya, gedung saldonya 50 juta. Selanjutnya, akumulasi penyusutan gedung. Saldo awalnya kredit 100 juta dan terjadi transaksi di jurnal penyesuaian kredit 42.000 dan hasil akhir dikredit 1.042.000. Selanjutnya, mesin saldo awal 35.950.000. Akumulasi penyusutan mesin saldo awalnya 719.000, kredit total saldo total kredit 719.000 dan terjadi jurnal penyesuaian kredit 30.000 dan saldo akhirnya kredit 749.000. Peralatan saldo awalnya 780.000 debit dan saldo akhirnya 780.000. Akumulasi penyusutan peralatan saldo awal 78.000 kredit, saldo akhir kredit 78.000 dan jurnal penyesuaian kredit 6.500, hasil akhirnya 84.500 rupiah. Modal saldo awalnya masih tetap, yaitu saldo akhir 297.828.000. HPP saldo akhirnya 91.068.500. BOP sesungguhnya saldo akhirnya kosong. BOP dibebankan juga kosong. Beban listrik saldo akhir 900.000. Selisih BOP saldo akhirnya kosong. Penjualan saldo akhir 108 juta. Selanjutnya, neraca lajur. Di neraca lajur terdiri dari jurnal yang terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, NNSP, laba rugi, dan neraca. Di neraca saldo total akhir 408.165.000, jurnal penyesuaian 2.875.500, NNSP-nya 407.703.500 dan laba rugi 108 juta. Sedangkan neracanya 315.735.000. Laporan harga pokok penjualan. Persediaan barang dalam proses awal kosong. Bahan baku terdiri dari persediaan bahan baku awal, pembelian bahan baku, persediaan bahan baku siap produksi, persediaan bahan baku akhir. Bahan baku awal
sejumlah 42 juta, pembelian bahan baku 70 juta, persediaan bahan baku siap produksi 112 juta, persediaan bahan baku akhir 28 juta. Total biaya bahan baku 84 juta. BDKL-nya 5 juta 400, BOP 540.000, total biaya produksinya 89 juta 940.000, total biaya barang dalam proses 89 juta 940.000. Harga pokok penjualannya 89 juta 940.000 ditambah selisih BOP sejuta 128.000. Total harga pokok penjualan 91 juta 68.000. Selanjutnya laporan keuangan. Laporan laba rugi. Penjualan. Penjualan di sini menghasilkan sejumlah 108 juta. Retur penjualan kosong, potongan penjualan kosong, dan penjumlahan bersihnya 108 juta. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan 91 juta 68.500. Laba kotornya 16 juta 931.500. Dan beban usaha, beban listrik 900. Dan laba bersihnya 16 juta 31.500. Laporan perubahan modal. Modal awalnya 297 juta 829.000. Penambahannya laba bersih 16 juta 31.500. Pengurangannya tidak ada dan modal akhirnya 313 juta 859.500. Neraca. Di sini neraca terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terdiri dari kas sejumlah 100.450.000, piutang dagang kosong perlengkapan 80.000, persediaan bahan baku 28 juta, persediaan bahan penolong 475.000, persediaan barang jadi kosong, jadi total aset lancar 129 juta 5.000 rupiah. Aset tetapnya tanah jumlah 100 juta, gedung 50 juta, akumulasi penyusutan gedung sejumlah 1.042.000 rupiah. Nilai buku gedung 49 juta 958.000 rupiah. Mesin 35 juta 950.000 rupiah. Akumulasi penyusutan mesin sejumlah 749.000. Nilai buku mesin sejumlah 35.201.000 rupiah. Peralatan 780.000, akumulasi penyusutan peralatan sejumlah 84.500. Nilai buku peralatan sejumlah 695.500.000. Total aset tetap 184.854.500. Total aset tetap dan total aset 313.859.500. Sedangkan liabilitas dan ekuitas utang dagang kosong modalnya 313.859.500. Total liabilitas dan ekuitas adalah 313.859.500. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan Sumber Jati Putra. Gambaran umumnya perusahaan Sumber
Jatiputra ini bergerak di bidang usaha furnitur. Perusahaan ini beralamat di Desa Suawal, Pakis Aji, Jepara, RT 6 RW 2. Perusahaan ini membuat barang-barang furnitur garden. Sumber Jatiputra didirikan dengan tujuan memasok pelanggan dengan solusi yang lebih kompetitif untuk penyediaan furnitur yang lebih berkualitas. Perusahaan ini dapat menerima custom desain yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Adapun gambarannya sebagai berikut. Penjelasan tentang akun-akun. Nama akun kas. Penjelasannya, uang tunai yang siap digunakan untuk kegiatan perusahaan yang dapat digunakan setiap waktu. Piutang dagang. Kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Perlengkapan bahan habis pakai yang digunakan untuk menunjang aktivitas perusahaan. Persediaan bahan baku. Bahan-bahan utama yang akan diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi. Persediaan bahan penolong. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pembantu dalam proses produksi. PBDB BBB, bahan baku yang telah diolah dalam proses produksi tetapi pengerjaannya belum selesai. BBDB BTKL, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung. PBDB BOP, biaya yang digunakan pada fasilitas fisik dan penunjang dalam memproduksi barang. Persediaan barang jadi, barang-barang yang telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Tanah. Merupakan aktiva tetap berwujud memperoleh dalam kondisi siap pakai atau juga bisa disempurnakan terlebih dahulu sampai siap pakai untuk operasional perusahaan. Gedung, bangunan yang dimiliki perusahaan yang dimaksudkan untuk menjalankan produk bisnis operasi perusahaan. Peralatan yaitu material yang digunakan untuk melakukan operasional perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Penjualan, aktivitas untuk menjual produk kepada pelanggan baik secara kredit maupun tunai. HPP, biaya langsung yang timbul dari barang yang diproduksi dan dijual. BOP sesungguhnya, biaya overhead pabrik yang benar-benar terjadi. BOP yang dibebankan, biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Selisih BOP, selisih antara BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Biaya perlengkapan, biaya yang digunakan untuk membeli perlengkapan yang akan digunakan untuk perusahaan. Biaya listrik, biaya yang digunakan untuk membayar listrik yang digunakan perusahaan. Maka Sumber Jatiputra, jurnal penutupan, yaitu untuk menutup jurnal-jurnal pada bulan Agustus. Tanggal 31, penjualan sebesar 108 juta pada debit, Etisa laba rugi 108 juta pada kredit. Etisa laba rugi 91.968.500 pada debit, HPP 91.068.500 pada kredit, beban listrik 900 pada kredit. Etisa laba rugi 16.031.500 pada debit, modal 16.031.500. Total 216 juta. Buku besar setelah penutup. Nama akun kas. Saldo awal yaitu 50 juta dan hasil akhir 100.450.000.
Nama akun piutang dagang, saldo awal 20 juta. Nama akun perlengkapan, saldo awal 80.000. Persediaan bahan baku, saldo awal 42 juta. Dan hasil akhirnya 28 juta. Nama akun persediaan bahan penolong, saldo awalnya 815.000 dan jumlah akhirnya 475.000 pada akun debit. Persediaan barang jadi, saldo awalnya 89.940 juta. Nama akun PBDP BBB, saldo awalnya 84 juta. PBDP BTKL, saldo awalnya 2.400.000 dan hasil akhirnya 5.400.000. PBDP BOP, saldo awal 540.000. Tanah, saldo awal 100 juta. Nama akun gedung, saldo awal 50 juta. Akumulasi penyusutan gedung, saldo awal 100 juta dan hasil akhirnya 100.042.000. Nama akun mesin, saldo awal 35.950. Akumulasi penyusutan mesin, saldo awalnya 719.000 dan hasil akhirnya 749.000. Peralatan, saldo awal 780.000. Akumulasi penyusutan peralatan, yaitu saldo awalnya 78.000 dan akhirnya 84.500. Utang dagang tidak ada. Modal, saldo awalnya 297.828.000 dan jumlah penutup 300.13.859.500. HPP, saldo awalnya 89.940. BOP sesungguhnya, saldo awalnya 1.590.000 dan hasil akhirnya 1.668.500. BOP dibebankan, saldo awalnya 540, beban listrik 900.000, selisih BOP yaitu 1.128.500, penjualan yaitu 108 juta, ikhtisar laba rugi, keterangan jurnal penutup 108 juta, dan akhirnya 16.031.500.000 pada akun debit. Neraca saldo setelah penutupan. Nama akun kas 100.450.000 pada debit, perlengkapan 80.000 pada debit, persediaan bahan baku 28 juta, persediaan bahan penolong 47.500, tanah 100 juta, gedung 50 juta, akumulasi penyusutan gedung 1.042.000, mesin 35.950, akumulasi penyusutan mesin 749.000, peralatan 780.000, akumulasi penyusutan peralatan 84.500, modal yaitu 313 juta 859.500, total yaitu 315 juta 735.000. Jurnal pembalik tidak ada. Neraca saldo setelah penutupan. Nama akun kas, debit 100.450.000, perlengkapan 80.000, persediaan bahan baku 28 juta,
persediaan bahan penolong 475.000, tanah 100 juta, gedung 50 juta, akumulasi penyusutan gedung 1.042.000, mesin 35.950, akumulasi penyusutan mesin 749.000, peralatan 780.000, akumulasi penyusutan peralatan 84.500, modalnya yaitu 313.859.500 rupiah, dan totalnya adalah 315.735.000. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.